Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini aku Erin Indah Hikmawati dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi akan menjelaskan mengenai asas-asas umum toksikologi. Kalian udah pada tahu belum mengenai asas-asas umum toksikologi? Apa sih asas umum toksikologi itu? Ya, jadi asas umum toksikologi itu meliputi 4 poin. Yang pertama itu ada kondisi efek toksik, terus yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Kondisi efek toksik. Asas umum toksikologi yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yaitu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, eliminasi zat racun dalam tubuh. Dari kondisi efek toksik itu akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Kondisi efek toksik meliputi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Kondisi efek toksik itu sendiri meliputi kondisi paparan zat kimia, yaitu jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, yang ketiga saat atau waktu paparan, yang keempat dosis atau takaran paparan, dan yang kelima yaitu jenis paparan baik akut maupun kronis. Sedangkan kondisi efek toksik yang kedua yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup. Yang pertama ada keadaan fisiologi, terus yang kedua ada keadaan patologi. Keadaan fisiologi misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Sedangkan pada keadaan yang kedua yaitu keadaan patologi, yaitu misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Mekanisme aksi efek toksik. Mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama toksik intrasel, terus yang kedua yaitu toksik ekstrasel. Toksik intrasel. Toksik intrasel yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Sedangkan toksik ekstrasel yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Pada mekanisme ini, sebelumnya tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Kemudian, wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimiawi, fungsional, dan struktural. Contoh zat toksik intrasel. Contoh zat toksik intrasel yang pertama yaitu ada tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat ribosom sel, kemudian ada antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat, kemudian yang ketiga ada radikal bebas sebabkan peroksidasi lipid. Mekanisme efek toksik intrasel. Apa sih mekanisme efek toksik intrasel itu sendiri? Yaitu sifatnya langsung atau primer. Kemudian zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan sebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, atau peroksidasi, dan sebagainya. Mekanisme toksik ekstrasel. Mekanisme toksik ekstrasel yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel
untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia fungsional atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan, misalnya perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Lalu ada juga perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Dari wujud efek toksik ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perubahan biokimia, terus yang kedua ada perubahan fungsional, dan yang ketiga ada perubahan struktural. Perubahan yang pertama yaitu perubahan biokimia merupakan wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat racun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan fungsional merupakan wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal terjadinya anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat. Contoh dari perubahan fungsional yaitu contohnya insektisida organofosfat malation menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Contoh dari perubahan struktural contohnya yaitu tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya pelemakan hati. Lalu contoh yang kedua yaitu aflatoksin dapat disebabkan nekrosis hati. Sifat efek toksik. Sifat efek toksik. Ada 2 jenis sifat yaitu reversibel atau terbalikan dan irreversibel tak terbalikan. Ciri-ciri efek toksik terbalikan yaitu bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Lalu efek toksik akan cepat kembali normal dan ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Sedangkan ciri-ciri efek toksik tak terbalikan, ciri-cirinya yaitu kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan disebabkan kerusakan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik, dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya. Ayo selanjutnya kita review jurnal. Jurnal yang aku review kali ini yaitu berjudul Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional Merusak Alveolus Paru. Untuk sumbernya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Menurut WHO, penggunaan rokok telah berkembang sekitar 2,5 miliar di seluruh dunia dan kebanyakan terjadi di negara berkembang. Indonesia menempati urutan kelima tertinggi di negara berkembang penggunaan rokok di seluruh dunia. Riset kesehatan dasar Riskesdas menunjukkan proporsi penduduk umur lebih dari 15 tahun yang merokok cenderung meningkat dari tahun 2007 sebesar 34,2%. Kondisi efek toksik rokok berdasarkan paparan zat kimia. Pembakaran rokok tembakau tidak hanya merugikan pengguna tetapi juga lingkungan sekitarnya yang disebut perokok pasif. Studi menunjukkan bahwa asap rokok yang dihembuskan mengandung nikotin 4-6 kali daripada yang dihirup oleh pengguna. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena asap rokok yang terhirup oleh perokok pasif mengandung karbon monoksida 5 kali
Selanjutnya yaitu kondisi efek toksik rokok berdasarkan subjek atau makhluk hidup. Asap rokok sebagai salah satu radikal bebas penyebab polusi udara meningkatkan reaktif oksigen spesies di dalam udara yang kemudian secara langsung akan mengakibatkan stres oksidatif pada paru. Asap rokok mengandung 4000 zat kimia berbahaya bagi kesehatan dan terdapat lebih dari 200 macam racun. Asap rokok yang dihirup mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas-gas terkandung dalam asap rokok berpotensi menimbulkan radikal bebas. Selanjutnya, mekanisme efek toksik rokok. Ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan dalam tubuh yang menyebabkan stres oksidatif dan memicu reaksi inflamasi, khususnya pada jaringan alveolus yang terpapar secara lokal. Proses inflamasi mengakibatkan makrofag paru aktif dan infiltrasi neutrofil yang kemudian menyebabkan inaktivasi antiproteinases yaitu alfa 1. Untuk wujud efek zat toksik rokok tersebut yaitu berupa nikotin, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik ya teman-teman. Kemudian untuk sifat efek toksik rokok yaitu pada asap rokok konvensional terdapat kandungan tar dan merusak sel paru karena struktur yang lengket dan mudah menempel pada saluran nafas, dan paru menyebabkan pelumpuhan silia saluran nafas sehingga menimbulkan efek karsinogenik maupun toksik. Sedangkan pada asap rokok elektrik terdapat kandungan propilen glikol, dietil glikol, dan gliserin tidak menunjukkan adanya berpengaruh terhadap kerusakan alveolus, tetapi dalam asap rokok elektrik terdapat N-nitrosamin yang bersifat karsinogenik sama seperti tar dalam rokok konvensional atau dapat dikatakan toksik. Bisa dilihat ini hasil dari gambaran histopologi kerusakan alveolus dengan perbesaran 100 kali. Dan kesimpulannya, berdasarkan penelitian pada kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2 yang telah dipapar asap rokok baik konvensional maupun elektrik menunjukkan adanya kandungan asap rokok berupa nikotin yang dapat memicu pelepasan fibronestin. Hal itu berupa zat karsinogenik maupun toksik.